Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara saya menangani tim di awal musim. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim, tepatnya di season ke-207. Ya, di season 206 kita berhasil meraih quadruple setelah di 3 musim sebelumnya kita selalu gagal. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa untuk SP Weather Diamond. Kemudian musim ini target saya tentu cukup besar juga. Kita akan coba untuk bisa mempertahankan quadruple untuk yang kedua kalinya secara beruntun. Kira-kira bisa atau enggak, kita masih belum tahu pasti karena butuh konsistensi dan juga butuh kedisiplinan ya guys ya. Kita harus disiplin melatih tim tiap hari dan juga kita harus fokus nabung booster kondisi dulu biar nanti di pertengahan musim atau mendekati akhir musim kita bisa mulai memperkuat tim dengan cara melatih pemain secara individu. Tapi itu mungkin nanti kita bahas lagi. Sekarang saya mau membahas gimana cara saya menangani tim di awal musim. Karena banyak teman-teman yang di awal musim ini biasanya mereka akan langsung menghamburkan uang ya. Mereka akan langsung membelanja pemain besar-besaran dan itu salah satu yang sebenarnya harus kita hindari, terutama buat player gratisan garis keras. Kalau kalian player sultan mah bebas. Tapi kalau misalkan kalian adalah player gratisan garis keras, saran saya hindari hal tersebut. Nah, nanti kita bakal bahas, tapi kita bahas dulu hal pertama yang saya lakukan. Nah, yang pertama, kita klaim dulu guys, hadiah dari warga. Kita klaim dulu hadiah dari warga. Ini lumayan banget, soalnya kalau dikumpulin selama semusim, kita bisa dapat 28 booster ya. 28 moral, 28 pengobatan, 28 paket istirahat, dan kita juga bisa dapat skill boss, maksudnya peningkat atribut. Kemudian setelah itu kita bisa klaim juga hadiah-hadiah dari sponsor spesial ya. Dan hadiahnya untuk sponsor spesial musim ini lumayan unik. Di sini ada jersey The Kidsman seat ya guys ya. The Kidsman, waktu itu kita udah punya 2 jersey yang warna biru dan juga warna putih, dan jujur saya suka dengan desain jersey dari The Kidsman ini guys. Untungnya cuma di level 3 ya kita langsung bisa membuka jersey-nya. Tapi untuk logonya sendiri nggak ada di sini, kita nggak punya logonya. Kita nggak bisa dapetin logonya. Tapi kalau saya sendiri udah dapat logo si The Kidsman ini guys. Bentar, kalau nggak salah di akun ini ada deh. Nah ini dia. Nah ini jersey yang kedua kalau nggak salah yang kita dapetin. Atau waktu itu dapat satu set sekalian ya. Ini The Kidsman yang warna putih, kemudian kita juga punya The Kidsman warna biru emas. Nah ini guys, The Kidsman warna biru emas. Jujur saya suka dengan desain jersey-nya, dan waktu pas gameplay juga tampilnya itu bagus pak, bagus, jersey-nya keren. Kemudian untuk logonya sendiri, barangkali ada teman-teman yang belum tahu logonya kayak gimana, saya juga punya guys. The Kidsman, ada nggak sih di akun ini ya? Atau di akun saya yang satu lagi? Kayaknya di akun saya yang satu lagi deh. Oh, ternyata tidak ada di akun ini guys. Di akun yang utama saya ada guys. Kalau di akun ini ternyata nggak ada logonya. Iya, nggak ada guys. Ternyata di akun saya yang satu lagi ada. Nah, intinya kita sekarang udah punya 3 jersey The Kidsman. Oke, kita klaim dulu hadiahnya guys. Jadi di awal kita main Top 11 di awal musim, pas di hari pertama dan juga di hari kedua ya, usahakan banget teman-teman jangan langsung belanja pemain besar-besaran. Hindari belanja pemain besar-besaran, hindari lot meal. Hindari lot meal juga, karena dengan melatih pemain secara individual itu bisa bikin kualitas tim kalian jadi besar. Kalau udah besar di awal musim, kemungkinan besar nanti di hari ketiga awal musim kalian bakal diundi dengan lawan yang berat lagi. Kecuali kalau misalkan kalian udah siap dengan resiko yang bakal kalian hadapi guys. Entah itu kalian dapat lawan berat atau lawan sulit, kalian udah siap apapun yang terjadi gitu. Nah
Kalau misalkan kalian player gratisan garis keras, hindari membeli pemain dari lelang, memborong pemain dari lelang, hindari hal tersebut. Cukup kalau misalkan mau belanja pemain, mau memperkuat tim, tunggu hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka ya guys ya. Tunggu sampai kompetisi liga dibuka. Kalau masih belum dibuka, tunggu, jangan perkuat tim dulu karena kalian bisa diundi dengan lawan yang cukup berat guys. Oke, selanjutnya kita akan klaim dulu untuk hadiah dari Bundesliga. Hadiah Bundesliga yang nggak tahu kenapa dari musim lalu kita nggak kelar-kelar ngisi semua slot ya. Kita belum kelar ngisi beberapa slot. Boro-boro semua slot, satu slot aja berat banget Pak. Semusim kayaknya cuma satu doang yang kelar, dia kan? Semusim cuma satu doang yang kelar, kocak banget. Itu pun desain kopret, alah kopet, desain kopet satu doang yang kelar, boro-boro mau selesai semua. Susah Pak, rasa-rasanya mustahil buat player gratisan bisa nyelesain event Bundesliga itu guys. Selanjutnya kita akan bentar, tadi apa ya? Oh, tanda tangan kontrak guys, kontrak. Jangan lupa kontrak sponsor kalian tanda tangani karena dari sponsor kita bisa dapat uang. Dan di sini ada 4 pilihan. Kalau saya sendiri biasanya akan menandatangani sponsor dari Nordeus. Alasannya kenapa Bang? Kan lebih sedikit Bang itu Bang. Nah, alasannya karena ini musiman guys. Saya males tanda tangan kontrak soalnya. Tapi kalau kalian pengen dapat uang lebih banyak, kalian bisa tanda tangani tanda tangani kontrak dari OH atau bisa juga dari Prog. Tapi beda-beda ini durasinya. Untuk OH sendiri 2 minggu, kemudian kalau yang ini mingguan dan ini harian guys. Kalau saya pilih yang bulanan ya guys ya, biar langsung dapat uang besar di muka guys. Nah, untuk token sendiri saya juga pilih yang OH ya guys ya di sini, soalnya tokennya lebih banyak, total 35 token, tapi kita suruh login tiap hari guys. Setelah itu kita coba cek bentar guys. Ini buat teman-teman yang pengen tahu prestasi, mungkin nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya guys ya. Ini ada notif di manajer, tapi kenapa nggak ada ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke squad. Kita mastiin dulu. Oke. Dan ini dia formasi yang saya gunakan musim lalu, 2 musim yang lalu ya guys ya. Sejak 2 musim yang lalu, dimana dengan formasi ini tim saya berhasil meraih triple winner di musim ke 205 dan di musim 206 kita berhasil meraih quadruple guys. Formasinya kurang lebih seperti ini ya, nggak menarik sama sekali karena memang di sini kita hanya nempatin satu pemain tengah ya guys ya. Tapi dengan formasi ini tim saya berhasil meraih triple winner dan juga quadruple. Dan untuk taktiknya di sini memang agak beresiko karena saya pakai taktik dengan mental tim gigih menyerang, kemudian pakai umpan lewat tengah, gaya umpan panjang. Soalnya kita tahu ya di sini kita nggak punya terlalu banyak pemain tengah atau terlalu sedikit pemain tengah, jadi saya nggak mau main-main di area tengah karena kalau lawan main agresif di tengah, mereka bisa dengan mudah merebut bola dan melakukan serangan balik cepat. Jadi mendingan pakai long pass biar bola langsung dikirim ke depan. Apalagi di depan kita sudah punya pemain yang punya finishing bagus seperti si Jinmah ini guys. Jangan dilihat kualitasnya yang udah tua ya guys ya, tapi dia masih punya ketajaman yang luar biasa bagus. Kita akan perpanjang kontraknya lagi biar dia pensiun di usia 40 tahun, 43 kayak Ronaldo. Oke, untuk gaya umpan panjang, serangan balik mati, kemudian untuk pressingnya pakai low aja, tacklingnya pakai easy atau pakai rendah, marking stylenya zonal atau jaga daerah tertentu, dan jebakan offset nyala guys. Dengan taktik, strategi, dan formasi ini tim saya berhasil meraih quadruple musim lalu. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Apalagi kalau misalkan kalian nggak punya pemain didikan sendiri, saya rasa taktik, strategi, dan formasi ini kemungkinan besar kurang efektif. Oke, dan setelah itu kita akan mulai melatih pemain guys. Tapi sebelum melatih pemain, pastiin dulu kalian klaim team play gratis di sini guys.
Dan ada beberapa tip lain yang bisa kalian dapatkan dengan cara nonton iklan, tapi karena saya lagi bikin konten jadi saya nggak nonton iklan dulu ya guys ya. Kemudian kita pilih semua pemain. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu untuk form latihannya guys. Di sini kita bisa tingkatin form latihan atau bonus latihannya guys. Kita bisa tingkatin, tapi usahakan jangan terlalu besar, karena ini masih awal musim, lawan yang dihadapi pun nggak terlalu berat, jadi nggak usah terlalu besar, cukup di angka 12 aja guys ya. Nanti di hari ketiga awal musim dan di pertengahan musim, jika kalian akan menghadapi lawan yang menurut kalian cukup berat, baru kalian bisa tingkatin form latihan di angka 14 ke atas, 14, 16, 18, 20. Tapi jujur untuk tingkatin sampai di angka 16 ke atas itu bakal sulit, karena kita membutuhkan buku strategi yang expert atau ultimate. Kalau pakai yang starter ini bakal susah, pemain kalian bakal cepet lelah guys. Jadi setelah kita ningkatin bonus latihan menyerang ya, di sini bonus latihan udah ditingkatin ke 12. Sekarang kita bisa pilih semua pemain, kemudian kita bisa gunakan buku strategi menyerang. Dan tadi pertahanan ya belum maksimal, tapi udahlah nggak apa-apa. Menyerang aja cukup, kita pakai menyerang, kemudian sisanya di sini kita isi slot yang biasa aja biar langsung maksimal lah. Biar langsung maksimal kita pakai yang penguasaan juga 1 biji. Oke, satu lagi menyerang, isi yang ini aja lah, udah. Oke, nggak usah diisi semua slot karena bakal bikin pemain kalian kelelahan, dan lawan yang kita hadapi di awal musim juga nggak terlalu berat. Kecuali lawan kalian berat, baru kalian bisa tingkatin form latihan atau bonus latihan sampai tinggi. Dan yang paling penting, bonus ketajaman pemain itu harus maksimal. Dan agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, selesai sudah sesi latihannya guys. Iya, simple banget sesi latihan di awal musim ya guys ya, simple banget. Jadi ini bisa meluangkan waktu untuk kita istirahat dari main top 11 sejenak. Karena untuk sesi latihannya juga nggak terlalu keras, karena memang lawan yang kita hadapi juga belum terlalu berat guys di awal musim ini guys. Apalagi kalau kita pakai strategi akhir musim yang saya share kemarin ya guys ya. Hal ini bisa bikin kita ketemu lawan yang nggak terlalu kuat. Tapi perlu diingat, dan saya mau disclaimer dulu, bahwa lawan yang kelihatan rendah di awal musim seperti ini kadang-kadang memang bikin kita senang. Tapi nanti di pertengahan musim guys, biasanya mereka akan mulai memperkuat tim. Atau biasanya mulai di hari ketiga awal musim, para lawan kita akan mulai memperkuat timnya sampai tinggi. Nanti kita bisa melihat mereka mulai kelihatan meraih kemenangan demi kemenangan, dan mulai menempel ketat posisi kita di puncak klasemen, atau bahkan mungkin mereka yang ada di puncak klasemen dan kita coba untuk bisa menggeser posisinya ya guys ya. Jadi pastiin kalian harus terus pantau. Jika kalian lihat lawan-lawan kalian punya kualitas jauh di atas tim kalian, selisihnya bisa sampai 30, 40, 50 atau 60 atau bahkan 70% dari tim kalian, usahakan jangan ikutan bersaing, stop. Lebih baik semusim nabung booster kondisi dulu, fokus tabung booster kondisi, dan tetap jaga agar tim kalian bisa bersaing di posisi 4 besar, biar di musim berikutnya tim kalian bisa lolos ke Liga Champion guys. Gitu ya guys ya. Kalau lawannya udah terlanjur besar, udah kadung, lawannya berat banget, nggak usah ikutan bersaing. Cukup nanti kalian bisa fokus nabung booster kondisi dulu. Nanti kalau udah booster kondisi terkumpul banyak, musim depan kalian bisa mulai memperkuat tim lagi. Jadi gitu guys. Oke, apalagi ya, tadi untuk belanja pemain juga udah diingetin ya di awal, jangan belanja pemain dulu, jangan latmil dulu di awal musim. Tunggu di hari ketiga awal musim, baru setelah itu kalian bisa mulai memperkuat tim. Terus apalagi ya, stadion juga. Oh, stadion. Nah, masalah fasilitas stadion juga di sini penting juga teman-teman. Kalau misalkan kalian lagi ngirit duit ya, lagi menghemat uang, pastikan kalian bangun fasilitas kampus yang harganya murah dulu. Kita akan bangun apa ya, fasilitas kursi lah. Kursi dulu lah. Ini harganya 156 juta. Tapi ini unik, kalau di akun saya yang level 100 lebih bisa hampir 1 miliar, Pak. Ngebangun kursi padahal levelnya sama. Jadi setiap level biaya pembangunannya itu beda-beda, semakin mahal ya guys ya. Jadi pastiin duit kalian harus awet. Duitnya harus dijaga biar nggak bangkrut guys. Oke,
Simple kan sesi latihannya kan? Itu doang kan? Apalagi ya? Ini apa sih, masih ngeganggu banget. Oke. Oh, ini pelatih akademi. Oke, jadi teman-teman udah paham ya sekarang ya. Triknya simple banget, latihannya juga simple, dan nanti di hari ketiga awal musim baru kita mulai memperkuat tim. Jadi jangan borong pemain dulu, jangan latmil dulu sampai kalian ketemu lawan kalian di liga, atau sampai kita diundi di kompetisi liga, guys. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership Penanta Pirepan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Tafirepan Indonesia.